Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hafid Rifki Adiatna selaku dosen pengampu mata kuliah Dynamic Business and Environment serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sinu Syabani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS saya yang berjudul Evolusi Bisnis Model Samsung dari Konglomerat Hardware menuju Pemain Ekosistem Digital dan Teknologi Global. Sebelum membahas transformasinya, mari kita kenali profil Samsung. Samsung didirikan 1 Maret 1938 oleh Lee Byung-chul di Suwon, Korea Selatan. Nama Samsung berasal dari Sam yang artinya 3 dan Sung yang artinya bintang yang berarti 3 bintang yang melambangkan ambisi bisnis yang kuat dan dinamis. Divisi Samsung Elektronik didirikan tahun 1969. Saat ini CEO-nya yang bernama Ji Hyun Kyung dengan lebih dari 270.000 karyawan global. Pendapatan di 2024 mencapai 302 triliun won Korea Selatan atau sekitar 228 miliar US dollar dengan kapitalisasi pasar sebesar 300 hingga 400 miliar US dollar. Ini menjadikan Samsung salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Perjalanan Samsung dimulai tahun 1938 sebagai perusahaan perdagangan kecil. Di tahun 1969 mereka masuk industri elektronik. Langkah strategis terjadi di tahun 1974 dengan akuisisi Korea Semiconductor. Di tahun 1992 Samsung menjadi produsen DRAM nomor 1 di dunia mengalahkan Jepang. Puncaknya di tahun 2009, Samsung meluncurkan Galaxy S yaitu smartphone Android yang revolusioner. 3 tahun kemudian mereka mengalahkan Apple dalam market share smartphone global. Tagline-nya yaitu Do What You Can sejak 2017 mencerminkan semangat inovasi yang tanpa batas. Samsung memiliki 4 segmen utama. Yang pertama, device experience yang mencakup smartphone, Galaxy, tablet, wearable, TV, dan juga home application. Yang kedua adalah device solution, yaitu inti keunggulan teknologi Samsung yang terdiri dari semikonduktor, DRAM, NAND flash, foundry, dan juga display OLED. Yang ketiga, network business yang merupakan penyedia infrastruktur 5G global. Yang keempat, Harman International yang diakuisisi 2017 yang senilai 8 miliar US dollar bergerak di audio profesional seperti JBL dan juga teknologi mobil pintar. Posisi Samsung di pasar global sangat dominan. Mereka peringkat 1 atau 2 di smartphone dengan market share sebesar 20 hingga 22%. Di DRAM memory, mereka memimpin absolut dengan lebih dari 40% pangsa pasar. Di NAND flash 30 sampai 35% oleh OLED panels menjadi pemasok utama Apple. Dengan TV global, Samsung juara 18 tahun berturut-turut sejak 2006, hanya di foundry mereka di peringkat 2 di belakang TSMC. Pemicu perubahan yang pertama adalah revolusi digital. Lantas, apa yang memicu perubahan model bisnis mereka? Yang pertama adalah disrupsi iPhone di 2007. Samsung sadar HP bukan lagi alat telepon, tapi pusat ekosistem. Mereka merespon dengan seri Galaxy dan integrasi AI yang kita kenal sebagai Galaxy AI hari ini. Yang kedua, kompetisi ekosistem. Medan perang berubah. Ini bukan lagi soal siapa yang punya hardware tercanggih, tapi siapa yang punya ekosistem terkuat. Samsung terjepit di antara tembok Apple dan platform terbuka Google. Solusinya, Samsung membangun ekosistem mandiri seperti Samsung Pay dan SmartThings di atas Android. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Konsumen masa kini membeli pengalaman dan juga konektivitas, bukan sekedar produk saja. Mereka ingin semua perangkat saling terhubung, seperti smart home, smart car, dan smart entertainment. Samsung menjawab dengan SmartThings yang menghubungkan lebih dari 700 juta perangkat IoT global. Generasi milenial dan juga Gen Z juga lebih memilih brand yang peduli lingkungan dan juga sosial, yang ini mendorong agenda ESG Samsung. Yang keempat, tekanan regulasi dan supply chain. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok sejak 2018 memaksa Samsung menavigasi kebijakan ekspor yang kompleks. Pandemi COVID-19 menunjukkan kerentanan rantai pasok terpusat. Samsung merespon dengan regionalisasi produk dengan membangun pabrik di Taylor, Texas, dan juga memantapkan Vietnam sebagai hubungan smartphone terbesar. Di Korea Selatan sendiri, ada tekanan dari Fair Trade Commission terkait anti-monopoli. Yang kelima, tren keberlanjutan atau ESG. Investor global kini menjadikan ESG sebagai syarat investasi. Jejak karbon Samsung dari manufaktur semikonduktor itu sangat tinggi. Tahun 2022, Samsung berkomitmen net zero carbon di 2050. 100% energi terbarukan luar Korea 2027 dan juga global 2050. Ini bukan sekedar reputasi belaka, tapi mendorong inovasi proses manufaktur yang lebih efisien dan berdampak positif pada biaya jangka panjang.
Sekarang mari kita lihat model bisnis Samsung menggunakan bisnis model Canvas. Era lama yaitu pada tahun 2000 hingga 2012 dengan model B2B centric hardware. Segmentasi di korporasi global seperti Dell, HP, Apple dan juga operator telekomunikasi. Nilai jualnya adalah teknologi terdepan dan biaya kompetitif. Saluran distribusi masih tradisional yaitu dengan kontrak OEM dan juga retail fisik. Hubungan pelanggan transaksional. Yang penting bagi Samsung adalah 100% pendapatan dari penjualan produk fisik. Tidak ada layanan digital sama sekali. Di era baru 2013 hingga 2035, Samsung menjadi pengendali ekosistem. Segmentasi lebih kaya yaitu dengan premium, mass market development, smart home dan juga client foundry. Dengan nilai jual hardware mutakhir plus ekosistem digital plus AI dan juga plus keberlanjutan. Saluran digital first dengan Samsung.com, Experience Stories, Samsung Members. Hubungan pelanggan melalui relasional berbasis komunitas dan juga personalisasi AI. Dan yang paling signifikan adalah diversifikasi pendapatan, yaitu dengan penjualan hardware, komisi Samsung Pay, iklan platform, dan juga jasa foundry. Mari kita bandingkan perbedaan mendasar. Paradigma bergeser dari make and sell menjadi connect and grow. Fokusnya dari produsen hardware menjadi orkestrator ekosistem. Pendapatannya dari tunggal menjadi beragam. Hubungannya dari transaksional menjadi relasional berbasis data. Kanalnya dari retail fisik menjadi digital first. Inilah transformasi fundamental dari Samsung. Sekarang kita lihat implementasi di Indonesia yang menunjukkan pasar strategis dengan 278 juta penduduk. Penetrasi smartphone di lebih dari 60% dan ekonomi digital tercepat di Asia. Strategi Samsung itu adalah multi-tier pricing melalui Galaxy A series di range harga 1,5 hingga 4 juta rupiah untuk melawan merek Tiongkok dan juga S atau Z series premium dengan harga lebih dari 15 juta. Retail fisik masif seperti di Erafone, iBox, Samsung Experience Store hingga tier 2 dan juga 3. Kemitraan operator yaitu dengan Telkomsel, XL, Indosat dan juga banding data dan cicilan. Adaptasi lokal juga kuat. Komunikasi pemasaran menggunakan bahasa gaul dan juga influencer lokal seperti Awkarin dan juga David Gadgetin, sponsorship Liga 1 Indonesia, konser K-pop, dan juga festival digital. Penyesuaian produk dengan dual SIM dan juga baterai besar untuk konsumen Indonesia. Inilah wujud think global, act lokal yang dijalankan oleh Samsung. Ekosistem digital Samsung di Indonesia juga terlokalisasi. Samsung Pay terintegrasi dengan ATM bersama dan juga GPN meski bersaing ketat dengan dompet digital lokal. Samsung Health bermitra dengan layanan kesehatan dan juga digital lokal. Smarting bekerja sama dengan Ciputra, Lipo, dan juga Sinarmas Land untuk perumahan pintar. Samsung Members menjadi komunitas jutaan pengguna, dan untuk memenuhi TKDN, Samsung bekerja sama dengan Polytron dan menjalankan Samsung Innovation Campus. Transformasi membawa dampak finansial yang signifikan. Pendapatan naik dari 154,6 triliun won Korea Selatan pada tahun 2010 menjadi 302,2 triliun di tahun 2022 dan merupakan rekor tertinggi. Meski ada fluktuasi akibat siklus chip, tren jangka panjang menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Yang paling penting adalah komposisi pendapatan berubah. Kontribusi layanan, foundry, dan juga segmen premium meningkat yang akhirnya berdampak positif pada margin keuntungan. Market cap 2024-nya sebesar 280 hingga 380 miliar US dollar menjadikan Samsung salah satu dari 20 perusahaan paling bernilai di dunia. Dampak non-finansial juga luar biasa. Brand value melonjak dari 29 miliar US dollar di tahun 2012 menjadi lebih dari 91 miliar US dollar di tahun 2024. Samsung kini dianggap sebagai inovator premium, bukan sekedar merek yang murah. Untuk kepemimpinan teknologi, Samsung adalah pelopor layar OLED fleksibel, foldable smartphone dan juga chip 3nm generasi pertama. R&D mereka lebih dari 10% pendapatan atau sekitar 22 miliar US dollar per tahun. Di sisi keberlanjutan, Samsung masuk Dow Jones Sustainability Index dan juga mendapatkan pengakuan dari MSCI dan Sustainalytics. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, adaptasi itu adalah kompetensi inti. Nokia yang pernah kuasai 40% pasar nyaris bangkrut karena gagal beradaptasi. Samsung justru berhasil karena growth mindset. Yang kedua, ekosistem mengalahkan produk tunggal. Semakin lama pengguna dalam ekosistem Samsung, semakin besar nilai yang mereka rasakan. Ini menciptakan loyalitas tinggi. Yang ketiga, integrasi vertikal sebagai benteng. Kontrol atas chip, layar, dan juga software memberikan Samsung keunggulan struktural yang sulit ditiru.
Keempat, investasi R&D tanpa kompromi. Samsung investasi lebih dari 22 miliar US dollar per tahun untuk menjaga kepemimpinannya. Yang kelima, competition. Samsung bersaing langsung dan juga bekerja sama dengan Apple, yaitu dengan memasok layar OLED untuk iPhone. Keenam, lokalisasi strategi. Think global, act lokal, terbukti efektif di Indonesia. Kesimpulan dari materi presentasi ini adalah pergeseran dari make and sell ke connect and grow yang akhirnya menyelamatkan Samsung. Diversifikasi klien digital meredam resiko hardware. Lokalisasi di Indonesia berhasil dan nilai merek naik 3 kali lipat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan dan juga inspirasi bagi kita semua, khususnya dalam memahami bagaimana sebuah perusahaan raksasa mampu bertransformasi menghadapi perubahan zaman. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Pak Hafid selaku dosen pengampu serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.